Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Sudah rindu ibadah secara onsite di gedung gereja? Jangan terburu-buru, karena sebelum kita melakukan ibadah secara tatap muka, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sekaligus menjadi protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Protokol kesehatan ini disusun mengacu pada arahan pemerintah juga Sinode GKI. Protokol kesehatan ini harus kita lakukan dengan sepenuh hati untuk menjaga kesehatan keluarga kita dan sesama demi kebaikan kita bersama. Berikut ini adalah persiapan ibadah onsite di gedung gereja fase pertama. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua.
ternyata ada nilai-nilai kehidupan yang tidak berubah. Bagi sebagian besar orang, tolok ukur kesuksesan masihlah sama dengan zaman pramodern, yaitu harta, kekuasaan, dan popularitas. Betapa ketiga hal ini menjadi semangat kuat bagi seseorang untuk hidup dan berkarya. Namun, dalam pembacaan Alkitab minggu ini, Tuhan Yesus mengajar para murid untuk memiliki cara hidup yang berbeda dari cara yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang. Tuhan Yesus melihat kesuksesan tidak dengan ukuran materi, kekuasaan, atau yang lainnya, tetapi dengan ketaatan, kerendahan hati, dan kesediaan untuk melayani. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah ukuran populer juga masih kita hidupi ketika Tuhan menyediakan jalan lain untuk berhasil? Mari, dengan penuh kerendahan hati, kita mengaku kepada Tuhan dalam doa pengakuan dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, kami menyadari kami seringkali gagal dalam mengikuti kehendak dan jalan-Mu. Keinginan dan nafsu menguasai diri kami, sehingga kami mengejar keberhasilan yang berfokus pada diri kami semata. Ampunilah kami ya Allah. Tolonglah kami supaya senantiasa mengikuti jalan-Mu ketika kami melangkah, dan melihat keberhasilan pertama-tama sebagai hidup yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Jemaat, bagi kita yang menyesal dan mengaku, bangkit berdiri, jemaat boleh bangkit berdiri. Bagi kita yang menyesal dan mengaku dengan kerendahan hati, maka Tuhan yang Maha Kasih memulihkan dan menyelamatkan kita. Mazmur 149 ayat 4 berkata, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Demikianlah berita anugerah, percayalah kepada Tuhan, hiduplah dalam damai dengan setiap orang. Salam damai. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Buatlah dunia bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih. Pujilah, buatlah dunia bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada
terukur besar hikmat-Nya. Penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur jikalau pada saat ini beberapa dari kami mulai bisa beribadah di gedung gereja, dan beberapa lainnya tetap mengikuti ibadah secara live streaming. Berkatilah ya Tuhan pemberitaan firman pada saat ini. Biarlah Roh-Mu mengajar kami dan menuntun kami agar kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu. Pakailah juga Tuhan hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Biarlah Engkau yang tetap terus mengajarnya dan menolongnya. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman pada hari ini diambil dari Matius 23 Matius 23 ayat 1 sampai 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-murid-Nya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom juga untuk Bapak Ibu yang berada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau dilihat
saya melihat sekilas kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Walaupun yang dilihat hanya sebagian dari atas hidung ke atas. Tapi saya yakin kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Minggu ini Bapak Ibu adalah minggu pertama bagi gereja kita GKI Kafling Polri mengadakan ibadah secara onsite dengan kapasitas 30 jemaat. Dan minggu ini jugalah adalah minggu pertama bagi teman-teman dari tim multimedia mengadakan live streaming melalui kanal YouTube GKI Kafling Polri yang saat ini sedang dinikmati oleh Bapak Ibu di rumah. Harapannya adalah semoga tayangan ini berhasil tayang dengan baik dan dapat menjadi berkat juga untuk Bapak Ibu di rumah. Berbicara mengenai keberhasilan, maka sebenarnya apakah hal yang menjadi takaran berhasil? Kalau saya berbicara kepada Bapak Ibu, maka ada kemungkinan seperti pengantar di depan tadi. Kira-kira ya ukurannya adalah harta, tahta, dan kekuasaan. Tapi saya mencoba berbicara suatu ketika saya mengajar sekolah minggu di salah satu kelas dan sedang bercerita tentang harapan. Saya mengajak semua anak untuk menceritakan apa sih harapan kamu ke depan. Banyak dari mereka, saya mau sukses, Kak. Saya mau jadi orang yang berhasil. Wah, bahasanya sangat tinggi sekali untuk ukuran anak-anak. Tapi saya mencoba mencari tahu apa sih kesuksesan dalam ukuran mereka. Apa sih keberhasilan dalam ukuran mereka. Saya dan beberapa guru sekolah minggu lainnya tercengang-cengang ketika mendengar jawabannya. Beberapa dari mereka menjawab bahwa kalau kita berhasil, berarti saat kerja nanti kita punya gaji sebesar 3 digit. Wah, 3 digit di depan berarti Bapak Ibu. Bukan cuman 100 gitu. Ada ribunya di belakang, ada 3 digit pokoknya di depan. Lalu saya mengatakan, oke, baik. Lalu kalau kamu apa yang ingin kamu capai? Ketika kamu mengatakan ingin berhasil, maka ukurannya apa? Dia menyebutkan salah satu merek mobil dan salah satu tipenya yang saya lupa. Tapi saya yakin itu adalah merek yang mahal, tipe yang mahal. Mobil itu menjadi ukuran keberhasilannya. Dan bahkan ada salah satu anak mengatakan yang sudah merancangkan masa pensiunnya. Ada dari kita sudah merancangkan masa pensiun? Saya saja belum terfikir bagaimana masa pensiun saya. Tapi anak-anak sekolah minggu mulai terfikir, kalau pensiun nanti saya mau memiliki rumah di salah satu negara impiannya. Maka Bapak Ibu dari sini kita dapat melihat bahwa sejak dahulu sampai saat ini, bahkan di kehidupan anak-anak kita saat ini, keberhasilan ukurannya tidak pernah berubah. Jabatan, pendapatan, properti selalu menjadi ukuran keberhasilan. Makanya mereka punya konsep yang demikian. Makanya sudah masih anak-anak sudah punya konsep yang demikian. Jangan-jangan memang konsep itulah yang kita tanamkan dalam diri anak-anak kita. Jangan-jangan konsep itulah juga yang kita tanamkan sejak dini. Makanya konsep-konsep mengenai keberhasilan selalu ukurannya itu. Jabatan, pendapatan, properti. Dan tidak heran bila saat-saat ini banyak orang menjadi lebih frustasi, banyak orang menjadi lebih stres, banyak orang yang bunuh diri mungkin karena punya konsep-konsep yang demikian. Suatu hari seorang tukang sapu
duduk di salah satu pojok tokonya. Ia terlihat tidak begitu bersemangat. Lalu kemudian datang seorang pembeli, berkata bahwa, "Pak, saya mau beli sapu. Carikan saya sapu." Bapak Ibu tahu ya, sapu untuk menyapu lantai. "Carikan saya sapu yang sangat kuat dan sangat bagus." Lalu tukang sapu itu berkata bahwa, "Untuk apa, Bu, sapu seperti itu? Bapak kan jualan sapu, kok Bapak nanya saya beli sapu untuk apa?" "Ya, saya beli sapu untuk menyapu rumah saya." Lalu dengan sedikit tersenyum, penjual itu berkata, "Oh, ini Bu, sapunya yang bagus, yang kuat. Pakailah sapu ini untuk menyapu rumah Ibu. Jangan pakai sapu ini untuk memukul anak-anak di rumah Ibu." Ini adalah sebuah ilustrasi sederhana yang sebenarnya maknanya cukup dalam. Ketika seorang ibu membeli sapu, mencari sapu yang terbaik, lalu kemudian tukang sapu ini nanya, "Untuk apa sih?" "Ya, untuk nyapu lah, Pak." Bapak Ibu, rupanya tukang sapu ini tidak bersemangat karena kerap kali ia melihat sapu-sapu yang ia buat, sapu-sapu yang ia jual dipakai tidak sebagaimana mestinya sapu itu ada. Sapu yang harusnya dipakai untuk alat membersihkan rumah, kini dipakai menjadi alat pemukul untuk anak-anak. Sapu yang biasanya dipakai untuk membersihkan rumah, kini dipakai sebagai alat pukul. Bayangkan, ada perubahan fungsi, ada perubahan kegunaan. Sapu itu dibuat dengan tujuan yang jelas. Adakah orang yang menciptakan sapu untuk sebagai alat pukul? Saya rasa tidak ada pembuat sapu atau penjual sapu yang berkata bahwa saya jual alat pukul. Tapi biasanya tagline-nya, saya jual sapu. Bapak Ibu, sapu dibuat dengan alasan dan tujuan yang jelas. Bukankah setiap kita pun hadir di dunia ini dengan alasan dan tujuan yang jelas? Bukankah setiap kita di dunia ini hadir dengan sebuah tujuan yang jelas? Bukankah setiap kita di dunia ini hadir dengan sebuah undangan untuk mengambil peran dalam karya Tuhan di dunia? Jadi kehadiran kita bukan hanya sebagai seorang pribadi yang memiliki keluarga, memiliki anak, tapi kita juga diundang untuk mengambil peran dalam karya Tuhan. Kita juga diundang untuk mengambil peran dalam rencana Tuhan bagi dunia ini. Pertanyaannya adalah, maukah kita mengambil peran itu? Maukah kita menghidupi peran itu? Dalam bacaan Alkitab hari ini, Bapak Ibu, kita melihat sebenarnya bagaimana Yesus sedang mengecam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mungkin ini sudah cukup jelas, sudah cukup sering kita baca, sudah cukup familiar kita ketahui bahwa Yesus ini gak pernah cocok sama orang-orang Farisi dan sama ahli-ahli Taurat. Ya wajar aja lah Yesus mengecam mereka. Tapi mari kita cari tahu sebenarnya apa alasan Yesus mengecam mereka. Apa alasan ketidakcocokan itu? Yesus bahkan berkata kepada banyak orang, itu berarti Yesus sedang membuka apa yang dilakukan oleh ahli ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu kepada banyak orang dan juga kepada murid-murid. Yesus membukakannya bahwa memang benar para ahli-ahli Taurat ini dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Kursi Musa itu berarti bahwa ketika seseorang duduk di kursi Musa, ia memiliki otoritas untuk menyampaikan perintah,
untuk menyampaikan pesan Tuhan, dan setiap orang yang mendengarkan itu wajib melakukannya. Jadi secara otoritas, orang-orang Farisi dan ahli Taurat mendapatkan otoritas itu untuk menyampaikan Taurat Tuhan dan mendorong orang-orang untuk melakukannya. Peran yang cukup baik, bukan? Peran yang sangat baik, mendorong orang-orang untuk melakukan perintah Tuhan. Tapi marilah kita lihat sejenak sebenarnya siapa sih ahli-ahli Taurat ini dan orang-orang Farisi. Tentu kalau namanya ahli-ahli Taurat, maka jelas mereka adalah orang yang mempelajari Taurat. Tentu jelas mereka adalah orang-orang yang mengerti aturan-aturan Taurat. Dan tentu jelas mereka adalah orang-orang yang mendalami, menghafal, mengetahui, bahkan mereka menafsirkan Taurat. Secara peran, mereka memiliki peran yang sangat baik. Lalu siapakah orang-orang Farisi? Orang-orang Farisi ini Bapak Ibu, ketika kita tahu konteks Israel bahwa banyak dari mereka mulai cemar, banyak dari mereka mulai mendua, banyak dari mereka mulai kompromi. Orang-orang Farisi adalah sekelompok orang yang memisahkan diri dari orang-orang Israel yang cemar, dari orang-orang Israel yang menduakan Tuhan. Jadi mereka adalah orang-orang yang memisahkan diri. Mereka secara berkelompok memiliki komitmen sebenarnya untuk mempertahankan hidup yang suci, hidup yang benar di hadapan Tuhan, dan menghindarkan kecemaran budaya Israel. Lalu mereka berdua, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini sebenarnya Bapak Ibu adalah kelompok yang sangat giat. Mereka sangat giat menjalankan perintah Tuhan tanpa kompromi. Secara peran mereka adalah orang-orang yang sangat giat menjalankan perintah Tuhan. Mereka memisahkan diri, mereka tidak mau kompromi dengan hal sekecil apapun yang dapat menodai kesucian mereka. Dan pada waktu itu kelompok orang Farisi dan ahli Taurat ini dipandang sangat baik. Karena tadi saya bilang perannya memang sangat bagus, perannya memang sangat baik. Karena itu mereka enggan sekali menyampurkan diri dalam politik-politik yang ada. Tapi Bapak Ibu, kelompok ini semakin lama semakin kuat. Pengaruhnya semakin besar. Bayangkan kelompok keagamaan pada waktu itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Mereka sangat berpengaruh secara politik. Kalau kita lihat di konteks kita sekarang ini, bukankah keagamaan juga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam dunia politik? Kira-kira ya mungkin demikianlah keadaan yang pada waktu itu terjadi. Kelompok-kelompok keagamaan mulai menjadi kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh yang sangat besar, memiliki pengaruh yang sangat kuat di dunia politik. Dan hal itu ternyata sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan menodai komitmen mereka. Hal itu membuat mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang giat menjalankan perintah Tuhan, tapi mulai menjadi orang-orang yang giat dalam dunia politik. Hal itu tidak lagi membuat mereka menjadi orang yang anti kompromi, tapi mulai membuat mereka berkompromi sedikit demi sedikit. Seiring berjalannya waktu, mereka menjadi kelompok-kelompok yang memiliki otoritas dan sangat berpengaruh. Begitu kekuatan mereka menjadi besar, pada saat itulah kemurnian hati mereka mulai berkurang. Begitu kelompok mereka menjadi besar, muncullah arogansi dalam kelompok. Kelompok ini mulai cemar tanpa pernah menyadari kecemarannya, karena tadi mengatasnamakan
agama. Padahal mereka mulai cemar. Dan yang paling fatal adalah kalau misalnya kita lihat bahwa mereka adalah menjadi kelompok-kelompok yang ingin membunuh Mesias. Mereka menjadi kelompok-kelompok yang sebenarnya anti sama Yesus. Oleh sebab itu mereka selalu mencari celah bagaimana menjatuhkan Yesus. Dan mereka adalah menjadi kelompok yang ingin membunuh Yesus. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah gagal dalam menjalankan peran mereka di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita lihat tadi perannya sangat baik, tapi seiringnya waktu mereka mulai gagal menjalankan peran mereka. Kini mereka tidak lagi mampu menjadi teladan dan melakukan firman Tuhan. Mereka hanya menuntut orang-orang untuk melakukan perintah Tuhan, tapi mereka sendiri tidak melakukannya. Lalu kemudian mereka kini hanya membebankan banyak orang dengan peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri. Tapi mereka hanya dibebankan oleh, kalau ayat Alkitab pada hari ini mengatakan mereka hanya dibebankan oleh pakaian tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang, agar mereka dilihat oleh orang sebagai pemimpin agama. Mereka hanya membebankan diri mereka dengan pakaian, tapi tidak dengan teladan. Mereka hanya membebankan diri mereka dengan status, tapi tidak dengan perbuatan mereka. Pelayanan tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan mereka, tapi penghormatan menjadi sesuatu yang mereka kejar-kejar. Pelayanan tidak lagi menjadi bagian, tapi penghormatan menjadi yang mereka kejar. Jadi ketika pelayanan, bukan yang dikejar pelayanannya, tapi bagaimana caranya supaya saya dihormati, tapi bagaimana caranya supaya saya dipandang baik, tapi bagaimana caranya supaya saya dilihat sangat baik, sangat bagus, bukan untuk melayani. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua, juga Bapak Ibu yang ada di rumah, untuk melihat sejenak kehidupan kita saat ini. Peran apakah yang Tuhan berikan dalam kehidupan Bapak Ibu? Peran apakah yang kita miliki saat ini, yang tentu diberikan oleh Tuhan? Peran apakah yang kita jalani saat ini? Kalau belum tahu, cari tahu. Cari tahu apa peran kita saat ini. Mungkin saat ini kita menjalani peran di gereja sebagai penatua, sebagai pengurus komisi, sebagai guru sekolah minggu, sebagai panitia, dan mungkin peran lainnya, sebagai pemusik, sebagai penyanyi, sebagai tim multimedia. Apa peran kita saat ini? Lakukanlah peran itu dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Lakukanlah setiap peran kita dengan sikap takut akan Tuhan. Karena ketika kita melakukannya dengan sikap takut akan Tuhan, bukan penghormatan yang kita cari, bukan pujian yang kita dapatkan, tapi perkenanan Tuhan yang akan kita dapatkan. Dan mungkin saat ini, apa peran kita di pekerjaan kita? Sebagai bos, sebagai karyawan, lakukanlah peran kita dengan maksimal, berperanlah dengan baik. Jadilah bos yang penuh kasih, jadilah karyawan juga yang selalu mau belajar, bekerja keras. Atau mungkin saat ini kita memiliki peran sebagai orang tua. Lakukanlah peran kita dengan baik. Kadangkala di komisi-komisi tertentu orang tua menjadi sorotan. Bagaimana orang tua ini tidak menjadi teladan, bagaimana orang tua ini tidak mendorong anak-anak untuk rajin beribadah. Apa peran kita saat ini? Ketika peran kita sebagai orang tua, hari ini adalah hari Minggu. Di jam-jam ke depan akan ada ibadah-ibadah untuk remaja, pemuda, juga untuk sekolah minggu. Mari kita dorong anak-anak kita
Mari kita laksanakan peran kita sebagai orang tua untuk mendorong anak-anak kita bertumbuh secara iman. Mari kita mendorong anak-anak kita untuk bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan Tuhan walaupun masih secara online. Tapi marilah kita tetap giat mendorong anak-anak kita bertumbuh di dalam imannya. Lalu kemudian apa peran kita saat ini untuk teman-teman yang masih menjadi anak, atau juga untuk bapak ibu yang masih memiliki orang tua? Jalanilah peran sebagai anak dengan baik, dengan maksimal. Jadilah anak yang baik untuk kedua orang tua kita. Dan jadilah saudara juga yang baik untuk semua saudara kita. Mainkanlah peran kita dengan maksimal. Dan jangan lupa, mintalah pertolongan Tuhan. Dan mintalah Tuhan mengajar kita setiap hari. Karena tidak mungkin setiap hari kita berhasil menjalankan peran kita. Tapi ketika kita meminta bantuan dari Tuhan, Tuhan memampukan kita dan menolong kita. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk menjadi berhasil menurut ukuran manusia. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk menjadi berhasil menurut standar manusia. Tapi Tuhan memanggil kita untuk berhasil menurut standarnya Tuhan. Yang jelas adalah standar Tuhan lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan standar manusia. Maka mana yang mau kita capai? Yang lebih tinggi kah atau hanya standar manusia? Tentu kita mau mencapai yang lebih tinggi. Tentu kita mau mencapai standarnya Tuhan. Tentu kita mau menjadikan peran kita sebagai peran yang berhasil. Dan Tuhan memanggil kita untuk menjalankan setiap peran kita dengan maksimal. Apapun peran Bapak Ibu saat ini dan dimanapun itu, lakonilah peran itu dengan baik dan dengan penuh kerendahan hati untuk diajar Tuhan. Bukan untuk mencari pujian yang bisa membuat kita menjadi semakin tinggi hati. Tapi lakukanlah itu di dalam hati yang mau melayani. Kiranya Tuhan menuntun kita menjadi orang-orang yang berhasil di jalannya Tuhan, bukan berhasil menurut standarnya manusia. Tuhan memampukan kita. Amin. Saat hening bagi kita. Kasih penuh makna, kasih itu indah, kasih itu sabar, kasih murah hati, kasih penuh makna, kasih itu indah, kasih itu sabar, kasih murah hati, kasih tak pendendam, kasih kebenaran, kasih panjang sabar, kasih itu kekal. Kasih tak cemburu, kasih tidak sombong, kasih itu sopan, kasih tak pemarah, kasih tak cemburu, kasih tidak sombong, kasih itu sopan, kasih tak pemarah, kasih tak pendendam, kasih kebenaran, kasih panjang sabar, kasih itu kekal.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengikrarkan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap hal yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap peran yang Engkau percayakan bagi kehidupan kami. Apapun peran kami Tuhan pada saat ini, kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menolong dan mengajarkan kami agar kami dapat menjalani setiap peran kami dengan baik, dengan maksimal, bukan untuk mencapai standar dunia, melainkan untuk mencapai standarnya Tuhan. Bukan untuk dipuji oleh dunia, melainkan untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Kini Tuhan kami mau berdoa bagi pandemi COVID-19. Tuhan yang mengetahui apa yang terjadi saat ini. Juga Engkau telah melihat dampak-dampak yang ditimbulkan. Kami berdoa Tuhan agar pandemi ini dapat segera berlalu, agar dunia ini dapat pulih dari pandemi ini. Engkau juga yang senantiasa memberkati setiap tenaga medis, setiap orang yang masih terus berjuang agar pandemi ini dapat berakhir. Kiranya Engkau yang memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka hikmat senantiasa, agar pandemi ini Tuhan dapat segera berlalu. Dan kami semua dapat boleh kembali beraktivitas dengan baik, dengan aman dan nyaman. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh ibadah dan kegiatan gereja yang baik dilakukan secara online maupun yang sudah mulai dilakukan secara tatap muka. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kegiatan ini. Biarlah setiap kegiatan yang disusun boleh menjadi berkat dan boleh mendatangkan sukacita bagi seluruh jemaat. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para pelayan-Mu di gereja ini. Untuk pendeta konsulen kami, Bu Angelin, juga untuk Kak Anes, juga untuk para penatua, pengurus komisi, panitia, semua yang ada Tuhan di gereja ini yang melayani. Kiranya Engkau yang senantiasa memberkati mereka Tuhan di dalam panggilan pelayanan mereka. Biarlah mereka tetap terus melayani jemaat-jemaat yang Tuhan titipkan dengan penuh kerendahan hati untuk melayani Tuhan. Engkau yang semakin menguatkan mereka Tuhan di dalam pelayanan yang tengah mereka lakukan walaupun masih dalam masa pandemi. Tapi kami yakin dan percaya Engkau senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi pelayanan yang dilakukan oleh GKI Kavling Polri untuk masyarakat sekitar, juga untuk lingkungan yang ada. Kiranya Tuhan yang memberkati terus pelayanan yang dilakukan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang pada saat ini tengah bergumul dengan pekerjaan mereka, dengan pendidikan mereka, dengan kehadiran seorang anak dalam keluarga, atau mereka yang saat ini tengah mempersiapkan pernikahan, atau mereka yang tengah mengalami duka cita karena ditinggal orang-orang yang terkasih,
atau mereka yang saat ini tengah bergumul karena sanak saudara atau anak-anak mereka tengah sakit. Kiranya Engkau yang melihat setiap pergumulan umat-Mu, dan Engkau yang menjawab setiap pergumulan umat-Mu. Bila melalui setiap pergumulan yang ada, mereka boleh memiliki hubungan yang semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang Engkau berikan di GKI Kafling Polri. Walaupun persekutuan kami secara online, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan menjaga kesatuan hati kami. Tuhan yang menolong setiap kami agar semakin hari semakin satu hati sebagai jemaat Tuhan. Bila kami boleh tetap terus melayani, boleh tetap terus mengenal Tuhan semakin hari semakin baik. Juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap rangkaian ibadah yang dilakukan secara onsite pada bulan ini Tuhan. Juga harapan kami dilakukan pada bulan-bulan ke depan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap ibadah yang dilakukan secara onsite. Biarlah ibadah ini Tuhan boleh tetap terus merawat kehidupan kami secara pribadi, secara fisik, juga merawat kehidupan spiritualitas kami. Tanpa membatasi mereka yang beribadah secara online, kiranya Tuhan pertumbuhan iman juga terjadi dalam kehidupan mereka. Kami serahkan Tuhan seluruh doa dan permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Bantulah kami Tuhan untuk menjalankan setiap peran kami dengan baik. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sekarang menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai wujud syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita, serta tanggung jawab juga dalam pembangunan tubuh Kristus. Amsal 11 ayat 25 berkata sebagai berikut: siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jemaat yang mengikuti ibadah secara online dapat memberi persembahan dengan cara transfer ke rekening GKI Kafling Polri atau dikumpulkan terlebih dahulu di dalam amplop dan nanti diserahkan pada saat jemaat berkesempatan untuk mengikuti ibadah di gereja. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya
semesta. Pujian kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia yang setianya ajaib. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu. Tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita menaikkan doa bagi persembahan kita. Tuhan, kami datang kembali ke hadirat-Mu dengan ucapan syukur yang telah terkumpul dalam bentuk persembahan kami sebagai wujud syukur kami atas segala berkat, anugerah, penyertaan, pertolongan Tuhan untuk kami boleh melewati setiap masa dalam kehidupan kami. Tuhan, terimalah persembahan ini, kuduskanlah dan pakailah dia menjadi alat bagi pekerjaan tangan Tuhan, dimanapun Tuhan akan bekerja, berkarya. Tuhan juga mau menolong setiap tangan yang akan mengelolanya agar mereka boleh dengan penuh tanggung jawab mengelolanya dengan baik. Dan terlebih ajar kami untuk boleh terus bersyukur dan terus memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita, serta menjadi pelaku firman yang setia. Hiduplah di jalan Tuhan, karena dengannya kita akan berhasil. Sungguh inginkah engkau lakukan? Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyahkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasih-Nya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia.
terhiburkan sinarnya, jadilah seluruh dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.